Di video ini saya akan menjelaskan tentang virulensi dan toksin. Pertama, kita harus memahami beberapa definisi berkenaan dengan materi virulensi dan toksin. Yang pertama yakni patogen. Patogen merupakan mikroorganisme yang menyebabkan penyakit pada organisme lain, yaitu namanya patogen. Kemudian ada istilah patogenitas, ya. Kita harus membedakan antara istilah patogen sama patogenitas. Kalau patogenitas sendiri merupakan kemampuan patogen menyebabkan penyakit, ya. Jadi kalau patogen ini lebih ke subjeknya, ya, yang menimbulkan penyakit, sedangkan patogenitas itu suatu proses, ya, di mana suatu subjek ini dapat menimbulkan penyakit. Itu bedanya antara patogen sama patogenitas. Sedangkan istilah infeksi merupakan penggambaran pertumbuhan atau replikasi mikroorganisme di dalam tubuh inang. Namanya infeksi. Kemudian infeksi sendiri itu ada namanya infeksi lokal atau setempat gitu ya. Jadi menimbulkan penyakit di salah satu daerah dalam tubuh kita saja. Kalau sistemik ini infeksinya menyebar ke seluruh tubuh, ya. Biasanya dia sifatnya itu eh, bisa ke peredaran darah. Di tubuh kita itu kan hampir semua itu dilewati oleh darah. Jadi kalau ada mikroorganisme yang sifatnya sistemik, itu artinya dia bisa melewati peredaran darah manusia. Kemudian ada istilah subklinik. Subklinik merupakan infeksi yang tidak menyebabkan gejala apapun, ya, atau nama lainnya itu asimptomatik. Jadi infeksi tidak menimbulkan gejala. Biasanya kalau penyakit itu kan ada gejala, misalnya panas, batuk, pilek gitu ya. Jadi, tapi ada beberapa penyakit itu dia tidak menimbulkan gejala apapun. Itu dinamakan infeksi subklinik atau infeksi asimptomatis. Kemudian ada istilah bakterimia, saya jelaskan tadi. Jadi bakteri itu ada dalam darah. Jadi bakteri yang mempunyai kemampuan berada dalam darah itu lebih banyak, dia sifatnya sistemik infeksinya, menyebar ke seluruh tubuh. Jadi misalnya dia infeksinya melalui kulit masuknya, tetapi dia bisa karena ada sifat bakterimia, dia bisa masuk ke otak atau ke organ-organ yang berpotensi, organ-organ vital yang berpotensi untuk menimbulkan eh, kejadian yang fatal bagi manusia, misalnya kematian, gitu ya, sampai ke otak, sampai ke jantung atau paru-paru itu bisa. Jadi yang dikhawatirkan seperti itu. Kemudian ada istilah septikemia, merupakan adanya bakteri dan produk pertumbuhan dalam darah. Yang ini maksudnya toksin. Jadi bakterinya itu ini masih masuk jadi seperti lanjutannya bakterimia baru septikemia. Bakterimia itu bakterinya ada dalam darah, kemudian bisa menimbulkan septikemia. Jadi bakteri ini mengeluarkan suatu toksin atau racun, gitu ya. Namanya kan produk. Kemudian ada istilah oportunistik, merupakan mikroorganisme secara normal tidak menyebabkan penyakit, namun bila ada keadaan tertentu dapat menyebabkan penyakit. Oportunistik itu artinya kesempatan, ya. Jadi BA itu secara normal di dalam tubuh kita itu ada, misalnya ada beberapa hanya sedikit 3 sampai 4 misalnya, 3 sampai 4 jumlahnya gitu. Tapi dalam keadaan tertentu misalnya tubuh kita itu sistem imunnya turun, itu dia yang awalnya biasa saja atau normal saja berada di situ, dia dapat mengambil kesempatan ini oportunistik sehingga dia dapat menyebabkan penyakit. Misalnya E. coli. E. coli itu flora normal yang memang berada dalam tubuh kita di usus besar gitu. Tapi kalau dia masuk ke dalam tubuh, kemudian dia tidak berada dalam tempat asalnya yang di usus besar itu, dia dapat menimbulkan penyakit, misalnya infeksi saluran kencing atau kemih itu ya. ESK itu paling banyak disebabkan oleh E. coli. Kemudian ada istilah nosokomial, merupakan infeksi yang diperoleh saat berada di rumah sakit. Untuk infeksi nosokomial akan dibahas ke materi tersendiri. Kemudian ini merupakan beberapa di tubuh kita itu eh, punya barrier atau sistem pertahanan dalam tubuh, ya. Di bakteri ini kan ditemukan di mana-mana, kisaran hidupnya luas di tanah, udara, air. Dalam tubuh kita sendiri itu ada namanya bakteri, ya. Cuman dalam tubuh kita itu ada sistem pertahanan atau barrier yang saya jelaskan tadi. Misalnya ini lisozim itu enzim, ya. Akhiran enzim itu menandakan nama dari suatu enzim. Lisozim ini berada di air mata dan kelenjar sekresi gitu ya. Jadi kalau lisozim itu enzim yang dapat menghancurkan
karbohidrat. Dalam hal ini bakteri. Bakteri kan dinding selnya, kalau kalian belajar di materi sebelumnya, bakteri itu terus atas dinding selnya itu oleh polisakarida, yakni peptidoglikan. Jadi dia enzim ini dapat menghancurkan peptidoglikan dari suatu bakteri. Gitu. Kemudian ada flora normal, ada di sini tenggorokan. Kemudian kita punya nasofaring atau silia, ini juga merupakan suatu pertahanan. Jadi kalau bakteri atau debu masuk, dia akan tersaring oleh silia di dalam nasofaring di bulu hidung termasuk itu. Kemudian ada mukus dan silia, ini juga suatu sistem pertahanan. Ya. Kemudian ada protein dalam darah, paru-paru ini tempatnya juga steril. Kemudian lambung, lambung ini pH-nya asam, pH 2. Bakteri, kalau bakteri terutama bakteri patogen, bakteri yang menimbulkan penyakit tadi, dia itu sensitif terhadap pH asam. Nah, kemudian ini ada usus, jadi usus kecil, usus besar, yang normal, flora normal ada pada E. coli, itu juga ada di sini. Itu. Kulit, kulit itu sistem barier tubuh kita, dia ada asam lemak. Beberapa bakteri mungkin nempel ya, tapi tidak sampai masuk ke dalam dermis ya. Lapisan luar dalam kulit kan epidermis. Itu di bagian dalam ada dermis dan sebagainya, itu dilindungi oleh barier. Ada asam lemak di dalam kulit kita. Istilahnya folikel gitu ya. Kemudian ada virulensi mikroorganisme. Virulensi itu merupakan meningkatkan patogenitas dan memungkinkan bakteri berkolonisasi dan menginvasi jaringan. Otomatis dia akan merusak fungsi normal tubuh. Ya. Jadi dia bakteri ini sudah patogen gitu ya. Kemudian dia ada namanya virulensi. Virulensi ini meningkatkan patogenitas dan memungkinkan bakteri berkolonisasi. Kolonisasi itu artinya bakteri berkumpul menjadi satu, ya. Kemudian menginvasi, menginvasi artinya pindah. Ya. Di bakteri kalau sudah berkumpul ini kan ibarat tentara yang seorang diri dengan 50 orang kan dia lebih kuat pertahanannya yang 50 orang gitu kan. Jadi dia berkolonisasi itu untuk berkumpul, kemudian menginvasi itu pindah. Ya, misalnya dari awalnya dari luar masuk ke dalam jaringan. Itu kan kalau sudah masuk ke jaringan nanti dia bisa masuk ke peredaran darah, menimbulkan bakterimia tadi. Jadi merusak fungsi normal tubuh. Salah satu virulensi yang meningkatkan patogenitas ini ada 4 kapsul yang tersusun atas glycocalyx. Jadi ada beberapa bakteri itu dia memiliki kapsul yang meningkatkan virulensi. Kalau kapsul ini nanti diterangkan lebih lanjut ke slide selanjutnya. Kemudian virulensi yang kedua ini dinding sel. Beberapa bakteri itu dilengkapi adanya protein M, jadi dia meningkatkan patogenitasnya. Kemudian ada exoenzim. Exo itu artinya dalam, jadi enzimnya itu berada di dalam sel bakteri itu sendiri itu ya. Jadi dia punya enzim yang dapat menghancurkan sistem pertahanan dalam tubuh. Kemudian ada toksin atau racun. Kita bahas satu-satu. Yang pertama yakni kapsul. Kapsul itu sudah di slide sebelumnya. Dia tersusun atas glycocalyx. Gliko ini kan berasal dari glukosa. Jadi dia glukosa sendiri itu merupakan karbohidrat ya. Jadi dia tersusun atas karbohidrat. Fungsinya dia membantu perlekatan dengan sel inang dan mencegah fagositosis. Jadi mekanisme bakteri atau mikroorganisme menimbulkan penyakit dalam tubuh itu diawali dengan penempelan ya. Kalau penempelan cocok, dia bakteri bisa masuk. Fagositosis ini jadi tubuh kita itu punya mekanisme pertahanan dalam tubuh gitu ya. Jadi kalau ada mikroorganisme, bakteri, virus, jamur dan sebagainya itu masuk dalam tubuh, kita punya pertahanan namanya istilahnya fagositosis. Jadi bakteri ini akan dimakan oleh sel darah putih ya gitu. Jadi kalau ada kapsul ini, jadi dia dapat lolos dari fagositosis gitu. Contohnya bakteri yang mengandung kapsul yakni Streptococcus pneumonia. Ini menyebabkan pneumonia pada paru-paru. Hemophilus influenza. Ini juga penyebab penyakit paru-paru juga. Kemudian ada Bacillus anthracis. Ini penyebab antraks ya. Kemudian yang kedua yakni dinding sel. Dinding sel di mana dia mengandung adanya protein M. Jadi ada struktur tambahan pada dinding sel yang meningkatkan patogenitas mikroorganisme. Contohnya Streptococcus pyogenes, dia mengandung protein M. Disebut protein M karena dia bentuknya ini
Bisa dilihat dia bentuknya seperti huruf M. Fungsinya membantu pelekatan dengan sel inang dan fagositosis oleh sel darah putih. Jadi dia membantu pelekatan antara si bakteri sendiri dengan sel inang itu nempel. Kemudian dia ini fagositosis, jadi dia dapat menghindari adanya fagositosis oleh sel darah putih atau leukosit tadi gitu. Jadi bakterinya bisa punya pertahanan gitu ya. Ibarat tentara itu dia punya tameng gitu loh. Jadi tamengnya itu bisa berupa kapsul tadi, yang kedua berupa dinding sel. Gitu. Jadi dia lolos dari sistem pertahanan tubuh kita. Kemudian yang ketiga yakni eksoenzim atau enzim ekstraseluler. Di sini ada beberapa macam, ada leukosidin, hemolisin, koagulase, dan kinase. Untuk yang leukosidin, jadi nama kalau namanya sudah jelas ya leukosit, jadi dia itu mencegah menghancurkan dapat bersifat menghancurkan leukosit di dalam tubuh ya. Kemudian ada selanjutnya ada hemolisin. Hemolisin itu juga dari sel darah merah. Jadi dia mencegah sel darah merah, koagulase, kinase. Kita bahas satu-satu. Yang pertama tadi leukosidin ya. Tepatnya itu namanya Panton Valentin leukosidin. Dia menghancurkan neutrofil leukosit dalam proses fagositosis. Jadi dalam proses fagositosis tadi, fagositosis tadi kan merupakan proses sel darah putih atau neutrofil ini memakan mikroorganisme asing dalam tubuh yang masuk dalam tubuh gitu ya. Jadi dia kalau beberapa bakteri ini mengandung leukosidin, jadi dia menghancurkan neutrofil sama leukosit. Contohnya Streptococcus dan Staphylococcus. Jadi gambarnya seperti ini, dia punya PFL ya. Misalnya ini MRSA itu termasuk Staphylococcus aureus. MR itu dari methicillin resistant Staphylococcus aureus. Jadi beberapa Staphylococcus aureus yang resisten terhadap antibiotik golongan methicillin itu namanya disebut dengan MRSA. Jadi dia punya leukosidin ini PV tadi Panton Valentin yang warna merah sama hijau. Jadi dia dapat menghancurkan neutrofil sama leukosit, jadi dia pecah. Kemudian ada yang kedua, hemolisin, eksoenzim yang kedua setelah leukosidin tadi kan hemolisin. Hemolisin ini menyebabkan lisisnya eritrosit sel darah merah. Ini contohnya juga Streptococcus, Staphylococcus, Streptococcus ini sama juga. Ini untuk hemolisin itu ada 3 macam, alfa, beta, dengan gamma. Kalau alfa ini memecah sel darah merah sebagian ya alfa. Ditandai kalau di dalam media ini warnanya warna hijau. Ya, kalau kita menumbuhkan bakteri dalam cawan Petri dalam lab itu dia koloninya identik warna hijau. Ya. Kemudian dia melisiskan tadi sel darah merah secara sebagian. Kalau beta ini kalau bisa dilihat di sini dia menghancurkan sel darah merah secara penuh. Ditandai dengan adanya zat ini ya yang bening ya. Ini namanya beta. Jadi alfa sebagian, beta itu seluruhnya. Ditandai dengan adanya zona bening. Ini kan beta kan kita menumbuhkannya kan bentuknya seperti ini B. Yang ini di luar ini dinamakan zona bening. Itu artinya dia melisiskan sel darah merah secara sepenuhnya. Kalau gamma dia tidak melisiskan sel darah merah, cuman kalau di dalam pertumbuhan di media di laboratorium ini dia bentuknya putih ya. Ini zona bening. Bedakan antara putih sama bening ya. Ini contohnya kalau dilihat di mikroskop seperti ini hemolisis oleh bakteri Streptococcus. Kemudian yang ketiga koagulase, enzim bakteri yang mengkoagulasi fibrinogen dalam darah. Fibrinogen ini kan protein plasma yang diubah oleh enzim koagulase menjadi fibrin. Fibrin membentuk gumpalan darah melindungi bakteri dari fagositosis, contohnya pada Staphylococcus. Nah, sel darah merah kita kan terdiri atas fibrinogen. Jaring-jaring fibrin ini fungsinya juga untuk menggumpalkan darah. Cuman beberapa bakteri itu dia bisa mengeluarkan enzim namanya koagulase. Jadi dia tidak ikut menggumpal, melindungi bakteri dari fagositosis seperti itu. Kemudian yang terakhir yakni kolagenase. Jadi ada kolagen di mana dia
enzim yang diproduksi oleh Clostridium yang merusak protein kolagen yang membentuk jaringan otot dan organ tubuh lainnya. Contohnya ini Clostridium botulinum. Jadi dia merusak protein kolagen bentuk jaringan otot dan organ tubuh lainnya. Jadi jaringan ototnya itu seperti kaku. Kalau kalian ingat botox ya, itu tuh diproduksi oleh bakteri namanya Clostridium botulinum. Botox. Dari botulinum itu dari kata botox itu. Jadi dia punya enzim di mana dia dapat merusak protein kolagen. Jadi kalau suntik botox itu kan dia kencang ya, karena dia merusak jaringan otot dan organ tubuh lainnya. Kemudian toksin. Toksin merupakan substansi racun yang dihasilkan mikroorganisme tertentu. Ada istilah toksigenitas. Jadi toksinnya itu mengacu pada subjeknya, racunnya. Kalau toksigenitas itu berkaitan dengan prosesnya, kemampuan mikroorganisme menghasilkan toksin namanya toksigenitas. Ada istilah toksikemia, adanya toksin dalam darah. Jadi ada kimia-kimia tadi, hemolysin dan sebagainya itu dia menunjukkan adanya darah. Tuh. Macamnya ada toksin berupa protein namanya exotoksin dan toksin berupa lipid ya, lipopolisakarida itu sebenarnya endotoksin. Jadi ada dua toksin, endotoksin sama exotoksin. Endo dalam bahasa Latin itu artinya dalam, sedangkan exo dalam bahasa Latin itu artinya luar. Artinya toksin ini itu termasuk dalam bagian dalam tubuh sel bakteri itu sendiri. Jadi dia komposisinya terdiri atas lipo sama sakarida, gabungan antara lipid, lemak dengan karbohidrat membentuk lipopolisakarida. Itu kalau endo. Kalau exo ini enzim atau toksin yang dikeluarkan oleh bakteri. Jadi enzimnya atau toksinnya dikeluarkan. Kalau ini kan dia di dalam. Ya. Jadi toksinnya ada di dalam bakteri, cuman dia mengeluarkan toksin itu kalau bakterinya mati. Kalau exo ini bakterinya masih hidup, dia aktif mengeluarkan racun berupa apa? Protein ya. Jadi endo dalam, exo luar. Endo itu dari lipopolisakarida, gabungan antara lipid sama karbohidrat, sedangkan kalau exo ini dikeluarkan komposisinya protein. Ini gambarannya seperti ini, macam-macam toksin. Jadi ada sel dinding, ya ini eksotoksin. Jadi toksinnya atau racunnya itu dikeluarkan keluar. Kalau endotoksin itu dia merupakan bagian di dalam tubuh sel itu sendiri. Itu ya, dia di sini digambarkan dia menempel pada dinding sel. Dia akan lepas ketika bakterinya mati. Digambarkan ini dinding selnya lepas sehingga toksinnya keluar. Ya, jadi harus tahu bedanya antara endotoksin sama eksotoksin. Ini ciri-cirinya kalau EXO tadi terutama ya nggak semuanya, terutama disekresikan oleh bakteri gram positif. Kalau EXO, kalau endo ini bakteri gram negatif, di mana saat bakteri ini mengalami lisis atau kematian. Komposisi kimiawi kalau EXO dia protein, endo tadi sudah lipopolisakarida, gabungan antara lipid sama sakarida atau karbohidrat. Kemudian toleransi terhadap panas dengan mudah dibuat tidak aktif pada suhu 60-100 derajat Celcius selama 30 menit. Kalau endo dia tahan panas dengan autoclave. Autoclave itu suhunya berapa? 121 ya. Lebih dari suhu didih air. Imunologinya dapat diubah menjadi toksoid dan dapat dengan mudah dinetralkan oleh antitoksin. Jadi ada penawarnya gitu ya. Yang dibuat dari toksin bakteri itu sendiri. Kalau endotoksin tidak dapat membuat toksoid, sehingga netralisasi dengan antitoksin tidak mungkin. Penyebab demam, kalau eksotoksin tinggi, endotoksinnya rendah, dosis letal itu dosis yang menimbulkan kematian. Kalau eksotoksin itu butuh toksin yang jumlahnya dosisnya tinggi baru dia dapat menimbulkan kematian. Kalau endotoksin dia rendah, ya, butuh dosis rendah saja dia bisa menimbulkan kematian. Tiga tipe eksotoksin ya. Eksotoksin jangan lupa dia toksin dikeluarkan ke luar sel bakteri atau mikroorganisme. Dia cirinya dia terdiri atas komposisi kimiawi protein. Ada tiga, sitotoksin, neurotoksin, enterotoksin. Sito itu artinya jaringan atau sel. Jadi dia membunuh sel inang atau mempengaruhi fungsi sel. Kalau neuro artinya syaraf. Jadi terlibat dalam impuls saraf. Entero itu artinya bahasa Latin itu artinya pencernaan. Jadi mempengaruhi sel saluran cerna. Jadi biasanya kalau yang enterotoksin ini toksinnya itu menimbulkan si
subjek manusianya ini itu diare, ya seperti itu. Kalau neurotoksin itu yang menyerang saraf. Tuh. Kalau sitotoksin jaringan atau selnya rusak. Ini contohnya toksin difteri dikeluarkan oleh Corynebacterium diphtheriae. Sifatnya sitotoksin, dikode oleh gen TOX. Gitu ya. Kemudian ada toksin kolera. Kolera ini dihasilkan oleh bakteri namanya Vibrio cholera. Dia sifatnya enterotoksin ya. Jadi dia membunuh atau menyebabkan penyakit, bukan membunuh, menyebabkan penyakit pada pencernaan. Cirinya dia diare dan pengeluaran cairan dalam jumlah besar. Kemudian ada toksin botulinum. Jadi sudah jelaskan dia diproduksi oleh bakteri namanya Clostridium botulinum. Sifatnya dia neurotoksin. Jadi yang saraf tadi, saraf otot yang orang yang terkena botox atau penyakit, bukan penyakit ya, treatment untuk kecantikan botox yang kencang itu ya. Kemudian menarik saraf. Kemudian ada toksin tetanus dihasilkan oleh bakteri namanya Clostridium tetani, sifatnya neurotoksin. Setelah enterotoksin ada endotoksin. Jadi endotoksin ini komposisi kimiawinya tadi yang di awal dia terdiri atas lipopolisakarida. Jadi gabungan antara lipid dengan karbohidrat atau sakarida. Di bagian lipid pada lipopolisakarida disebut dengan lipid A adalah endotoksin yang tersusun atas beta hidroksi mirsitat yang melekat melalui ikatan ester atau amida pada diglukosamin beta 1,6 disakarida. Jadi ini struktur pada endotoksin pada bakteri gram negatif. Jadi kan exo dia lebih ke bakteri gram positif, kalau endo dia gram negatif. Di sini ada namanya LPS atau lipopolisakarida. Ini ya, yang warna itu lipopolisakarida ini ada namanya lipid A. Lipid A itu gambarannya seperti ini. Ya. Jadi dia merupakan tersusun atas beta hidroksi mirsitat yang melekat melalui ikatan ester dan amida. Gitu. Pada diglukosamin beta 1,6 disakarida. Jadi ada dua disakaridanya. Ada antigen O terdiri atas 40 unit, kemudian ada core polisakarida warna hijau, kemudian ada disakarida di fosfat. Nih, ya. Kemudian ini asam lemaknya. Nih dari endotoksin. Terima kasih untuk video tentang virulence endotoksin. Jika ada pertanyaan bisa dikemukakan ke saya. Terima kasih.